Alhamdulillah, kita melanjutkan kajian-kajian kitab Muqaddimah Hadramiyah yang disusun oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bafadhal rahimahullahu ta'ala. Dan kita memasuki masalah tentang puasa, masih pembahasan puasa. Dan kali ini kita kajian tentang masalah mood. Ya, mood yang dikeluarkan sebagai akibat dari dia tidak berpuasa dengan beberapa kondisi tertentu. Yang sebelumnya sudah kita bahas kan. Jadi orang tidak puasa karena masalah-masalah tertentu, maka di samping qadha dia juga mengeluarkan mood atau mengeluarkan beras. Ada juga yang cuman qadha saja tanpa perlu mood, ada yang qadha plus mood juga, ada yang mood tanpa qadha. Ya, nanti kita bahas ini. Dikatakan wayajibu muddu min ghalibi kutil balad, dan wajib satu mud per hari ini ya, per hari. Min ghalibi kutil balad, dari makanan pokok tempat dia tinggal. Ya, sama kayak zakat fitrah. Jadi di mana dia tinggal, makanan pokoknya apa, dikeluarkanlah makanan pokok tersebut. Kemudian wa yusrafu ilal fuqara'i wal masakin, dan dibagikan kepada fakir miskin. Setiap satu orang fakir itu satu mud per orang. Jadi per orang itu satu mud. Ya, bukan satu orang dibagi dua begitu, enggak, satu orang satu mud. Satu mud itu sekitar kurang lebih antara 6 sampai 7 on. Ya, satu mud itu sekitar segituan lah kurang lebih. Nah, kemudian dan diberikannya kepada fakir miskin. Bedanya kalau dengan zakat, kalau zakat itu kan ada 8 kriteria orang yang berhak menerima zakat, fakir miskin termasuk. Tapi kalau fidyah itu cuman fakir miskin toh. Selain daripada fakir miskin, yang berhak menerima zakat yang lain itu tidak boleh. Ya, tidak boleh menerimanya atau memberikannya. Nah, kemudian dikatakan, kemudian kalau misalkan dua mud satu orang, boleh enggak? Boleh. Dikatakan di kitab Tuhfah, kalau misalkan dua mud ya, dua mud dikasihkan ke satu orang, boleh. Ya, tapi kalau misalkan dibagi satu persatu begitu, satu orang satu mud, satu fakir miskin satu mud, itu lebih afdal lagi, lebih bagus lagi kan, biar merata. Likulli yaumin, setiap hari. Setiap hari ini maksudnya apa? Setiap hari ketika dia tidak berpuasa dengan beberapa alasan tertentu yang nanti akan kita bahas, orang-orang yang wajib mengeluarkan mud tadi. Kemudian yukhraju, dan dikeluarkan ini mud kalau bagi orang yang meninggal, min tarikati man mata, dari harta peninggalan orang yang meninggal, harta waris orang yang meninggal. Wa alaihi shaum min Ramadan aw ghairihi, dan dia punya tanggungan puasa Ramadan atau selain puasa Ramadan. Maksud selain puasa Ramadan ini adalah puasa wajib yang lain. Nah, puasa wajib yang lain selain Ramadan apa? Puasa nadar atau puasa kafaroh. Seperti kafaratul udma yang sudah kita bahas sebelumnya, atau kafaratul yamin. Ya, kafaroh karena dia melanggar sumpah. Itu pakai puasa kan. Nah, ini termasuk hukumnya adalah wajib. Nah, ketika hukumnya wajib dan dia tidak melakukan, maka wajib membayar fidyah. Ketika dia meninggal, fidyahnya dikeluarkan dari uang warisnya atau harta warisnya. Maka itu, kalau misal ada orang yang meninggal, ya, meninggalkan harta, anggaplah 10 juta, apakah langsung dibagi waris? Enggak. Pertama kali yang dilakukan adalah tajhizul mayyit, mempersiapkan urusan mayyit. Tajhizul mayyit ini macam-macam. Ada yang pakai beli kafan, atau ongkos memandikan, atau mungkin ongkos menggali, ya, ongkos menggali atau apa saja. Itu namanya tajhizul mayyit. Kemudian yang kedua, utang-utangnya.
baik utang kepada orang atau utang kepada Allah dalam bentuk ini zakat atau fidyah atau kafarah. Kemudian yang ketiga, dilihat apakah dia punya wasiat atau enggak. Kalau dia punya wasiat, maka dikeluarkan wasiatnya. Dan dikeluarkan wasiatnya ini sepertiga dulu, yang lebih kalau misalkan jumlah wasiat ini ternyata melebihi sepertiga dari seluruh peninggalan, nominal peninggalannya dia, maka yang sepertiga disisihkan dulu, yang selebihnya dirapatkan ahli waris. Kalau setuju semuanya dikeluarkan, kalau enggak maka dikembalikan ke ahli waris yang lebih dari sepertiganya, sepertiga tetap. Baru kemudian pembagian waris. Nah ini masuk ke situ tadi, fidyah ini masuk ke waris tadi sebelum dibagi waris, bahkan sebelum wasiat. Kemudian watamakkan minal qadha'i au ta'adda bi fitrihi. Dan orang ini ketika masa hidupnya mampu qadha sebetulnya, tapi dia tidak melakukan, atau dia sengaja meninggalkan puasa. Walaupun akhirnya dia tidak mampu berpuasa atau mengqadha sampai matinya, maka dikeluarkan fidyahnya. Ya. Atau yasumu anhu qaribuhu. Yasumu anhu berarti orang lain berpuasa untuknya. Qaribuhu, yang mana qaribuhu di sini dikatakan ahli warisnya. Dan ahli warisnya ini boleh mengqadha'i puasa, misalkan yang meninggal ayahnya lah misal. Dan ayahnya ternyata suka meninggalkan puasa dengan sengaja mungkin. Nah ketika ayahnya meninggal, maka ahli warisnya ini mengqadha'i. Kalau diqadha'i apakah wajib untuk mengeluarkan fidyah? Dilihat dulu yang diqadha'i ini puasa yang mana ya. Kalau misalkan orang ini tidak puasa Ramadan sebelumnya, setahun sebelumnya tidak puasa, kemudian dia tidak mengqadha sampai Ramadan berikutnya, maka dia di samping wajib qadha kan wajib juga fidyah. Per hari yang dia tinggalkan di puasa tersebut 1 mud, ya kan? Nah seperti itu, maka mengqadha'i juga dan mengeluarkan mud juga ahli warisnya ini. Walaupun ada ulama yang mengatakan tidak bisa diqadha'i. Nah tapi yang mengqadha'i ini ahli waris yang tidak punya hutang puasa. Kalau dia punya hutang puasa lah ngapain? Dia punya hutang puasa nih, tapi dia bayar hutang puasanya orang tua yang sudah meninggal. Sedangkan dia punya hutang puasa, ya tidak bisa dong. Sama kayak haji, badal haji itu diperbolehkan bagi orang yang sudah haji. Boleh setelah haji yang keduanya, setelah haji yang pertamanya, haji keduanya dia badalin siapapun. Umroh juga gitu. Setelah dia umroh sekali, baru dia bisa mengumrohkan siapapun. Umroh atas nama haji badal atau umroh badal, itu sudah haji atau sudah umroh. Begitu juga dengan puasa, membadali puasa, itu yang orang yang sudah meninggal ya, itu harus orang yang tidak punya hutang puasa. Kemudian au man adzina lahul warithu awil mayyitu. Atau kalau selain ahli warisnya adalah orang yang dikasih izin sama ahli waris, mungkin dengan ujroh, dengan upah. Jadi ahli warisnya mungkin ngasih upah, ngasih ujroh siapa begitu ya, ngasih siapa, tolong. Tapi dengan catatan tadi, dengan catatan orang yang dikasih upah tadi itu adalah orang yang dia tidak punya hutang puasa. Kemudian wajibul mut likulli yaumin aidan ala man la yaqdir ala shaumi li haramin aw li ajri maratin la yurja baruhu. Dan wajib juga mengeluarkan mut ya, mengeluarkan fidyah ini. Mengeluarkan fidyah ini bagi setiap hari bagi orang yang tidak mungkin untuk berpuasa. Li haramin. Haramin itu berarti karena tua. Yang sudah tidak mampu dia untuk puasa karena tua. Au li ajli maradin la yurja baruhu, atau karena sakit yang dia
tidak mungkin sembuh. Misalkan kayak sakit apa ya, yang dia harus pakai obat terus, misalkan asam lambung misalkan, GERD ya, GERD, yang dia tidak bisa sembuh sama sekali. Misalkan dokter mengatakan begitu ya, dokter mengatakan Anda ini tidak bisa sembuh, harus minum obat terus setiap sekian jam. Nah, seperti itu kan dia tidak mungkin puasa. Malah kalau puasa jatuhnya jadi haram karena membahayakan kesehatannya. Nah, maka dia mengeluarkan mud, ya, mengeluarkan fidyah, itu. Kemudian wa 'alal hamil wal murdi'ah idza aftarata khaufan 'alal walad ma'al qadha. Dan orang perempuan yang hamil ketika Ramadan atau menyusui ketika Ramadan dan dia tidak berpuasa karena takut apa-apa terhadap janinnya atau bayinya. Saya takut nanti bayi saya kena gizi kurang atau apa begitu, atau mungkin bisa sakit atau lemas atau bla bla bla. Nah, ini maka dia wajib qadha plus fidyah. Tapi kalau misalkan ibu tadi itu merasa lemah, takut dengan kesehatannya dia, bukan takut dengan bayinya, maka dia cukup qadha aja, tidak perlu pakai fidyah, ya, cukup qadha aja. Nah, kemudian wala wa alaman aftara li ingqadhi hayawan musyrifin alal halak. Dan juga ketika dia mokel atau membatalkan puasa karena menolong, misalkan ada hewan yang tenggelam, dia akhirnya nyebur kemudian ketelan air di sungai, itu batal kan? Nah, karena dia ingin menolong orang atau menolong makhluk lain, ini wajib fidyah juga sambil qadha, ya, wajib fidyah juga. Jadi wajib fidyah plus qadha ketika dia tidak berpuasanya karena orang lain. Kayak tadi, ibu tidak puasa karena takut janinnya kurang gizi atau kurang sehat. Nah, maka ini wajib qadha plus fidyah. Kemudian wa'ala, ini terakhir, wa'ala man akhara al-qadha ila Ramadan akhar bi ghairi udhrin, yang tadi kita bahas. Dan wajib juga fidyah bagi orang yang tidak mengqadha'i puasa Ramadan tahun ini sampai tahun berikutnya, tidak qadha tanpa udzur. Ya, tanpa udzur ya. Kalau dengan udzur misalkan karena sakit yang tidak sembuh-sembuh sampai Ramadan berikutnya, itu enggak fidyah. Kalau ada harapan sembuh tapi kalau tidak ada harapan sembuh, seperti dokter yang katakan Anda setiap hari harus obat misalkan, kan tidak ada harapan sembuh tuh ya, maka dia wajib qadha, wajib fidyah aja, tidak perlu qadha karena tidak mungkin puasa. Fidyah tok berarti. Kalau misalkan jadi ada tiga poin ya. Yang pertama wajib qadha mutlak. Kemudian yang kedua wajib qadha plus fidyah. Yang ketiga fidyah tok tanpa perlu mengqadha'i. Ya, 3 poin ini masalah fidyah. Nah, ini sedikit banyak tentang masalah, dan insya Allah akan kita lanjutkan Sabtu depan. Libur berarti kita. Sabtu depan tasyrik ya. Sabtu depan itu kebetulan juga di sini kan ada Sabtu siang kita kurbankan di sini. Kita kurban di sini. Wallahu a'lam. Jadi Sabtu kita libur. Sabtu depannya lagi insya Allah kayak biasanya. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Ya. Kalau kita pernah meninggalkan puasa tapi nggak tahu hitungannya, saya dulu nggak puasa tapi berapa kali ya, bingung. Maka dikira-kira ketika kita tidak puasa itu mulai kapan sampai kapan? Oh, waktu SMP misalkan, atau SMA. Nah, perkiraan-perkiraan tersebut tinggal kita catat, kemudian kita cicil. Nah, nyicil qadha itu gampang sebetulnya, yaitu bisa digabungkan dengan puasa-puasa sunnah yang berkaitan dengan waktu itu. Kayak sekarang nih Dzulhijjah nih, kita bisa nih qadha plus Dzulhijjah.
Atau hari tanggal Kemis ya, Kemis. Arafah kan Kemis ya. Pas hari Kemis kita niat pertama, kita niat qadha Ramadan. Ini pas malam Kemis berarti kita mengucap niatnya itu. Plus Arafah. Plus niat puasa Kemis. Maka kita dengan satu kali puasa mendapatkan 3 pahala. Dengan 3 niat. Hah? Ya kalau bayar fidyahnya kayak tadi, kalau misalkan berulang, tidak puasanya itu berulang dari tahun ke tahun, maka ya tinggal ngitung aja. Tinggal ngitung aja kira-kira berapa ya. Kita ancar-ancar aja, punya ancar-ancar, kita tinggal cicil. Bukan langsung digodoi semuanya atau dibayar fidyah semuanya, kan ya bangkrut akhirnya. Jadi cicil aja. Ada lagi? Apakah ada amalan buat orang yang zalim agar dia dapat balasan dari Allah? Orang yang zalim ini jangan kita doakan supaya dia dapat balasan. Lebih baik lagi kalau kita doakan supaya dapat hidayah. Supaya dapat hidayah. Andai kata kita tidak mendoakan untuk dia supaya dapat balasan pun, dia akan mendapatkan balasan kan? Nah, lebih baik lagi untuk menenangkan hati kita juga, untuk aman dari kebencian di hati. Kenapa tidak kita doakan orang-orang yang zalim sama kita supaya mereka dapat hidayah? Kalau dia tidak tobat, dia akan mendapatkan hukuman dari Allah pasti. Orang zalim itu dapat siksaan dari Allah, iya. Ini buzzer. Ada pertanyaan? Hah? Mana ada pertanyaan lagi? Ini banyak buzzernya sih. Tapi bagaimana cara menghilangkan cemas, takut berlebihan saat sholat? Was-was mungkin ya. Was-was ini penyakit. Was-was ini penyakit yang memang harus kita hilangkan. Salah satu cara menghilangkan was-was ini dengan kita mengkaji ilmu fikih hingga kita tahu yang benar itu hukumnya seperti apa. Contoh, ada orang yang was-was dengan najis. Dan kalau kita mengkaji fikih, kita kan tahu bahwa najis itu tidak terjadi kecuali dengan keyakinan. Yakin najis jatuh hukum najis. Kalau tidak yakin najis, maka tidak jatuh hukum najis. Dengan kaidah fikih kan disebutkan la yuzilu syak illa bil yakin. Tidak akan menghilangkan keraguan kecuali dengan keyakinan. Yakin najis jatuh hukum, ragu dengan najis tidak jatuh hukum. Itu aja simpel. Ya, kalau kita sudah membahas tentang kita mengkaji tentang fikih, maka setidaknya kita tahu yang kita lakukan ini sudah benar, tidak perlu was-was lagi. Itu salah satu cara untuk ngobatin was-was. Dan yang kedua, ya mau tidak mau dilawan dengan modal fikih tadi, dilawan. Ya dengan ilmu fikih tadi yang dia pahami, ya dia lawan ketika muncul keraguan atau was-was di hatinya dia. Mau tanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya tentang satir atau pembatas jamaah pria dan wanita yang ada di masjid. Apa harus tertutup rapat atau harus ada celah supaya kelihatan imamnya? Mohon penjelasan. Ya seperti ini. Di masjid ini kan ada satir tuh. Nah, satir ini dari kain di situ. Yang intinya begini. Satir ini adalah satir yang mungkin bisa ditembus dengan mudah, seperti kain ini kan bisa ditembus dengan mudah. Dan atau misalkan satir ini permanen yang tidak bisa ditembus, dia punya jalan yang jalan ini tidak sampai keluar masjid, bisa menuju ke imam kalau jalan normal. Lewat belakang situ, pintu ini kan masih masjid. Oh enggak, ini pintu keluar masuk ya? Hah? Samping mana? Bukan, andai kata ini permanen.
Kalau ini permanen, yang tempat perempuan ini kan, kalau andai kata ini kan kain tuh. Kalau ini permanen, total letter L ini permanen, tutup semua, dan di belakang itu langsung pintu keluar masjid. Maka yang kalau di sini permanen, di sholat, orang yang sholat di situ tidak sah. Tapi berhubung ini tidak permanen, ini kain, maka tidak ada masalah orang yang sholat di dalam situ, perempuan. Walaupun dia tidak melihat, tidak masalah. Yang penting dia dengar pergerakan imam dengan suara. Nah, jadi tidak harus ada celah atau terbuka. Pokoknya intinya dia bisa untuk berjalan ke imam tanpa perlu keluar dari masjid. Tidak harus berjalan ke imam, ini dikira-kira aja, ya, dikira-kira aja. Itu batasan antara makmum dan imam ketika di dalam masjid. Ya, sama seperti ketika di lantai 2 atas ini. Lantai 2 ini sah orang sholat di atas karena tangganya masih di dalam masjid. Kalau tangganya ini di luar masjid, ini kan tangganya di dalam masjid ini. Kan 2 tangga ya. 2 kan ini tangganya ya. Nah, kalau tangganya ini masih di dalam masjid seperti ini, maka yang sholat di atas itu sah. Tidak masalah. Tapi kalau tangganya ini ternyata di luar masjid, ada tangga di luar masjid, tidak ada tangga di dalam masjid menuju ke atas, maka tidak sah sholat di atas ataupun di bawah. Kalau imamnya di atas, makmum di bawah tidak sah, atau sebaliknya, imam di bawah, makmum di atas tidak sah. Trauma gak hilang-hilang, rasanya bertubi-tubi. Trauma apa nih? Trauma apa tuh? Hah? Mana sebelumnya? Tidak ada. Cara menghilangkan trauma. Sebetulnya kita trauma itu kan juga penyakit ya. Trauma makan tertentu, atau mungkin trauma dengan binatang tertentu, atau trauma dengan istri, mungkin kakak diomeli. Ngobati trauma itu ya dengan psikologi pastinya, dan juga dengan pendekatan secara agama. Ketika kita mengkaji ilmu tauhid dan kemudian kita juga mengkaji ilmu fikih dan tasawuf, sebetulnya itu menjawab semua permasalahan kehidupan. Sebetulnya ya, kita kaji dan kita amalkan tauhid, fikih, tasawuf, maka kita akan mudah untuk menyelesaikan semua permasalahan kehidupan kita. Itu kuncinya sih. Air kolam yang dikasih kaporit itu gimana hukumnya, Beb? Apa tetap suci nggih? Air kolam yang dikasih kaporit dan berbau kaporit itu tidak bisa dibuat bersuci, dan itu ada bahsul masalahnya insya Allah di Nahdlatul Ulama yang anda pernah tahu ya, coba mungkin dicek lagi. Itu tidak bisa kalau bau kaporit. Air bau kaporit nyengat itu dipakai untuk wudhu tidak bisa. Ya repot kalau misalkan pakai ledeng itu gimana nih? Biasanya kan kota-kota tertentu, kalau di Malang kayaknya tidak bau. Kota-kota tertentu yang mungkin kadar airnya sangat buruk hingga kaporitnya sangat banyak mungkin ya, jadi nyengat banget baunya. Lah ini tidak bisa dipakai bersuci, nggak bisa, karena kecampur dengan sesuatu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallallahu alaihi. Ini buzzer. Mana ada yang nanya? Ada? Ya. Hah? Ada saudara kandungnya itu yang 4 perempuan, Hah? 1 laki-laki. Itu pembagiannya gimana? Kalau dia tidak punya anak tapi punya istri, istri dapat, saudara dapat. Istri tetap dapat, saudara juga dapat. Pembagiannya itu apa? Rata atau gimana? Kalau pembagiannya tidak rata, ada hitungannya, tidak begitu hafal rumusnya. Ada rumusnya. Jadi istri itu dapat tetap, kemudian saudara-saudara si yang suami tersebut juga dapat. Tapi istri itu dapatnya 1/6, insya Allah. 1/6 istri, yang lainnya itu baru dibagi antara saudara laki dan saudara perempuan. Itu namanya asobah. Asobah itu sisa. Setelah diambil, kalau tidak punya anak sama sekali, tidak punya anak, tidak punya orang tua. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam.
Ya. Kalau tadi kan masalah tangga di dalam masjid. Ya. Ada tangga di masjid itu kadang-kadang tangga di luar masjid. Terasnya gitu masih apa termasuk masjid terasnya? Kalau teras masih masjid. Teras masjid itu masih masuk masjid hukumnya masih. Karena kita bisa itikaf di teras. Kecuali di depan ini, yang depan apa yang biasa kita pakai untuk parkir itu ya tidak bisa. Itu bukan masjid, tapi punyanya masjid. Ya, halaman itu, halaman depan itu punyanya masjid, tapi bukan termasuk bagian dari masjid, tapi milik masjid. Jadi tidak bisa itikaf di situ. Berarti tadi yang dimaksud kasa itu berarti tangganya di luar masjid. Di luar masjid. Terasnya masjid. Di luar. Kalau di teras masih masuk. Ya maksudnya di luar terasnya masjid. Oh, kalau tidak sah dong. Kalau di luar teras berarti kan sudah di luar masjid. Kalau sudah di luar masjid tidak bisa. Tapi itu tidak berlaku bagi selain masjid. Misalkan musola, loteng ada tingkat 2, walaupun tangganya di dalam musola, tetap tidak bisa. Tetap tidak sah yang sholat di atas. Kenapa? Ini hanya berlaku hukumnya di masjid tok. Ini buzzer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji Alul, masya Allah. Habib, kenapa sekarang nggak ngisi di Ngawi? Anak di Ngawi itu mulai tahun 2013 ada pengajian 5 majelis. Cuman kemarin dibubarkan semuanya karena dianggap Yahudi. Tapi kita tetap ada pengajian di Ngawi di rumah Haji Zaki namanya, Gus Zaki, itu tetap masih ada pengajian. Tapi yang di tempat-tempat yang lain yang sudah dari 2013 dibubarkan semua. Ketinggalan 2 rakaat sholat Jumat, niatnya sholat Jumat apa sholat zuhur? Kalau ketinggalan rakaat Jumat, ya ketinggalan rakaat Jumat, misalkan ketinggalannya itu ketika rakaat imam sudah di i'tidal rakaat kedua, berarti kan nggak dapat rakaat ya. Maka si makmum masbuk tadi niatnya usolli fardhol Jum'ah makmuman. Tapi setelah imam salam, maka si makmum masbuk melanjutkan bukan 2 tapi 4 rakaat zuhur. Walaupun niatnya Jumat. Ini kalau di dalam fikih disebutkan sholah bila nawa bila sholah. Ya. Bib izin bertanya, apakah masjid boleh mematok sedekah untuk anak yatim minimal 200? Ya, boleh saja sih, sebetulnya boleh. Cuman alangkah baiknya kalau tidak dipatok untuk sedekah itu tidak ada patokan. Supaya apa? Supaya orang yang ngasih sedekah itu tidak merasa kayak terpaksa begitu kan. Kayak merasa gimana ditodong harus sekian kan. Kadang-kadang orang itu kan merasa berat. Dia ngasih sedekah dengan jumlah nominal tertentu itu kayak abot gitu kan. Kalau di Ngawi ngalamatnya mana, Beb? Dulu di Ngawi itu di beberapa tempat termasuk Masjid Jameknya, tapi karena dibubarkan karena dianggap kita Yahudi, akhirnya sekarang pindah ke Jalan Teuku Umar dengan hari yang sama. Apa hukumnya merias kuburan? Merias kuburan itu tidak boleh sih sebetulnya. Kalau kuburan itu kuburan umum, kuburan wakaf itu tidak bisa dibangunkan kubah, juga tidak boleh. Kecuali kalau misalkan yang dimakamkan di situ adalah tokoh ulama setempat yang dihormati, dimuliakan masyarakat, itu dalam kitab I'anatul Talibin disebutkan diperbolehkan untuk dibangunkan kubah. Ya. Apalagi kalau zaman sekarang ini menghias-hias kuburan itu nanti akan timbul fitnah karena zaman viral kan. Sebetulnya orang menghias kuburan para ulama-ulamanya itu sebetulnya kan tidak ada maksud apa-apa selain mengenang ulamanya dia kan, dengan karena cintanya. Sebetulnya tidak ada masalah kalau itu bukan kuburan wakaf. Cuman menjadi masalah ketika itu kuburan wakaf, dan kedua menjadi masalah kalau itu bukan kuburan wakaf, akan menjadi masalah ketika viral. Karena orang itu ketika viral itu kan tidak lihat tabayun apa kenapa gitu kan, akhirnya jadi fitnah. Ada lagi pertanyaan? Hah? Iya, kejing itu kan sama dengan kayak kubah, cuman bentuknya kan lebih simpel.
Kijing itu sama kayak kubah. Intinya bangun kubah itu kenapa tidak boleh di tanah wakaf? Karena akan mengganggu haknya orang lain. Ya otomatis kalau bangun kubah kan akan mengambil haknya orang yang akan dikubur untuk pondasinya apa segala macam kan. Nah, kecuali kalau ulama. Hah? Apa? Kalau itu tanah wakaf ya harus dibongkar. Kalau makamnya makam wakaf ya dibongkar. Kecuali tadi ulama setempat. Bukannya Rasulullah melarang meninggikan kuburan mana yang benar nih Beb? Gini, ada beberapa hadis tentang misalkan jangan menjadikan kuburan seperti tempat sujud ya, itu makna hadis. Ini ada penafsiran dan ada penafsiran. Jadi kalau hadis itu tidak bisa kita telan mentah-mentah. Ada penafsiran, ada asbab nuzulnya, sama kayak hadis isbal. Isbal itu dilaknat. Tapi kita harus tahu apa sebabnya, dan itu ada sabab musababnya. Di kuburan wakaf membangun tempat untuk kegiatan haul akbar tahunan dan parkir para peziarah apa? Kan tadi sudah kita bahas. Kalau itu seorang ulama besar di situ yang diwakafkan di situ boleh dibikinkan kubah. Nah kalau nanti rame ada orang peziarah, masa orang tidak boleh ziarah? Yang punya tanah wakaf si anak, tapi si anak mau bikin kubah apa boleh? Kalau sudah diwakafkan sebetulnya tidak boleh. Kalau diwakafkan itu tidak boleh untuk mengintervensi wakafannya. Sama kayak misalkan ya, kita wakaf masjid nih, tanah untuk masjid, dan kita investasi masjid ini harus dipegang setelah masjid itu diwakafkan. Kecuali ketika mewakafkannya dan dia menunjuk nadirnya, harus nadir ini itu boleh. Ya, jadi intervensi yang dia wakafkan itu tidak boleh. Misalkan saya wakaf tanah kuburan ini, tapi dengan syarat orang tua saya harus saya bangun kubah, enggak. Tapi dia bangun kubah dulu, kemudian dia wakafkan sisanya, tanah sisanya untuk kuburan muslimin. Nah itu nggak apa-apa. Jadi dimakamkan dulu orang tuanya di tanah tersebut, kemudian sisanya diwakafkan. Itu kan gampang kalau gitu. Jadi perintah Rasulullah untuk tidak meninggikan kuburan digagalkan oleh kitab mana? Ada yang digagalkan? Penafsiran itu bukan menggagalkan. Contoh isbal. Nah, isbal ini berlaku pada zaman dahulu karena sebab. Yang sebab itu sekarang sudah tidak ada. Apakah masih berlaku? Ya. Jadi perlu ada pembahasan secara tafsir hadis. Dan ulama-ulama ini bukan sekedar menafsirkan hadis itu dengan nafsunya, tapi dengan ilmu. Dan kita tidak bisa menafsirkan hadis itu dengan hanya terjemahan, karena hadis itu ada asbab nuzul. Bahkan ada nasikh dan mansukh. Dalam usul fikih itu hadis ini ada nasikh dan mansukh. Bahkan di Quran aja ada nasikh dan mansukh. Masalah radha'ah itu kan ada nasikh dan mansukh. Masalah jihad pun ada nasikh dan mansukh. Banyak. Al-muhim, ada pertanyaan enggak? Ini orang ada yang nanya sih. Ada yang nanya? Ya. Lupa niatnya. Sebetulnya niat zakat itu wajib. Kalau dia tidak niat ketika mengeluarkan zakatnya, maka itu jatuhnya sedekah bukan lagi zakat. Itu dalam mazhab Syafi'i. Ya, enggak harus bareng. Ketika kita sisihkan uang ini, kita sisihkan aku niat ini buat zakat fitrahku atau zakat malku. Ketika dia menyisihkan itu sudah niat itu.
dengan ucapan di hatinya dia bahwa ini adalah zakat mal saya. Nah kan di hatinya ketika ngasih, bukan, kan ada maksud dan tujuan ketika ngasih kan. Nah, waktu dia ngasih itu kan ada tujuannya. Kan tidak ada sekedar orang membuka dompet ngasih gitu kan enggak. Tapi kan ada tujuannya bahwa dia mau mengeluarkan ini untuk zakat. Nah, itu ketika di dalam hatinya ada maksudnya seperti itu sudah cukup sih. Tapi ya harus diulang. Ya diulang. Ya, kalau dia tidak ada niat sama sekali di hatinya. Tapi yang jadi masalah ketika dia mengeluarkan uang ini, ketika kita mengeluarkan uang ini apa maksud dan tujuan? Ada? Apabila ada satu perkuburan yang sudah mayoritas umat Islam, lalu kemasukan jenazah umat lain, apa boleh? Kalau itu wakaf harus dipindah. Kalau umum ya namanya umum. Kan seperti di Kasir pernah kejadian kuburan orang kafir pindah. Oh ya. Karena kalau mayoritas di situ adalah, kalau setahu anak Kasir itu wakaf dong. Bukan kuburan umum. Setahu anak ya, pekuburan Kasir itu dari zaman Belanda itu wakaf. Setahu anak sih. Kalau pekuburan Nasara kan ada di Sukun kan. Kalau di Kasir itu wakaf untuk muslimin memang. Yang depannya Juru Kunci kan pernah banyak yang dibongkar waktu. Nah itu nggak tahu kebobolan. Misalnya sekarang di perumahan ya, Hah? di perumahan yang kejadian Hah? ada satu lahan lalu dibagi dua. Apa itu boleh? Ya apa itu wakaf apa bukan? Warga beli. Nah, kalau warga beli kemudian diwakafkan apa tidak? Kalau misalkan warga patungan kemudian diwakafkan untuk maslahat muslimin atau kuburan untuk maslahat muslimin, kuburan muslimin, ya tidak boleh orang selain Islam dikubur di situ. Kalau umum misalkan fasilitas dari pemerintahan atau fasilitas dari perumahan tersebut, kuburan untuk umum ya tinggal dibagi aja, sebelah sini bukan Islam, sebelah sini muslim. Karena bukan wakaf kan. Mana nih? Perintah Nabi atau ulama nih yang kita harus patuhi. Loh. Ya apa sih? Perintah ulama atau perintah Nabi yang harus kita patuhi? Ya perintah Nabi, dan ulama ini menjelaskan perintah Nabi. Hah? Apakah kalau kita belajar hadis ya, kita akan menemui hadis yang bertentangan. Yang ternyata hadis yang pertama mansukh, hadis yang kedua nasikhnya bukan bertentangan, tapi revisi. Contoh Quran, ya Quran ada revisi juga, bukan karena kesalahan, bukan, tapi karena zaman. Quran tidak salah karena itu kalamullah. Contoh ya, masalah minum khamr. Di awal-awal khamr ini diharamkan ketika mau sholat. Ya kan? Ayatnya kan begitu kan? Kemudian setelah itu menjadi haram mutlak. Apakah berarti salah Allah merintahkan? Enggak. Tapi ini namanya nasikh dan mansukh. Kenapa? Karena Quran diturunkan sesuai dengan zaman pada waktu itu, berturut berangsur-angsur sesuai dengan momen pada waktu itu. Karena waktu awal-awal kan, mana yang harus kita ikuti nih? Masa begitu? Insyaallah. Bagi kelompok Balawi komunis. Komunis. Mana tadi? Habib, setelah sholat isya, sholat sunnah ba'da isya digabung dengan sholat tahajud gimana? Sholat tahajud itu adalah sholat ketika dia tidur ba'dal isya, kemudian tidur dan bangun sebelum subuh. Itu waktu apa? Waktu tahajud. Nah, kalau kita melaksanakan ibadah di waktu tersebut, maka kita berpahala tahajud. Kalau digabung gimana? Bukan digabung sebetulnya, tapi ketika kita melakukan sholat apa saja di waktu tahajud, maka berpahala tahajud. Qadha di waktu tahajud, maka pahalanya tahajud. Qadha di waktu tahajud.
Apa ada doa dari orang, apa ada doa dari Nabi khusus untuk orang yang sakit lambung? Enggak tahu kan itu. Ada enggak? Ya Allah alam. Ya mungkin. Jangan main enggak nih. Mana? Hadis 200 tahun ditulis setelah Rasulullah wafat. Hadis ditulis setelah Rasulullah wafat. Memang zaman dahulu hadis itu diingat. Kenapa tidak ada penulisan hadis pada waktu itu ketika Rasulullah masih hidup? Supaya tidak tercampur dengan Quran. Nah, berarti hadis ini tidak bisa kita percaya dong. Nah, begini loh. Hadis ini ada kitab namanya mustalah, ada ilmu namanya mustalah hadis. Yang di situ mengajarkan kita bahkan lebih dari 40 jenis hadis. Ada sahih yang kita kenal ya, sahih, hasan, mutawatir, ada mu'an'an, ada mudallas, ada ahad, ada macam-macam, ada 40-an. Nah, ulama-ulama ahli hadis ini bukan sekedar ngarang atau langsung nerima begitu saja ketika ada hadis. Seperti Imam Bukhari, Imam Muslim. Ini mempunyai standar tentang hadis itu yang sangat ketat. Ya, jadi kita perlu ngaji sih ya. Jangan ya maaf jangan lihat terjemahan kemudian kita memutuskan. Karena sekarang kan gampang lihat terjemahan, apalagi online kan gampang kok. Tapi jangan memutuskan, kita harus ngaji kepada ulama yang punya sanad, itu aja sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan lagi? Ya. Paranormal. Kalau dia masih muslim, tidak musyrik, tidak murtad, ya boleh. Kita sholat sama orang yang orang ini tidak murtad, ya tidak murtad dan tidak musyrik secara terang-terangan loh ya. Ya tidak ada masalah dong. Nah itu. Paranormal ini ada dua macam. Ada yang dia dihukumi syirik, ada yang tidak. Tergantung pelakuannya dia gimana. Kalau dia memperlakukan kelakuan-kelakuan yang memang menyimpang dari akidah, ya jelas syirik kan? Jelas syirik. Kalau kita sholat, ya tidak bisa dong dengan di belakang mereka. Jadi barometernya itu akidah. Kalau akidahnya tidak menyimpang, tidak keluar dari akidah Islam, ya boleh kita sholat di belakangnya. Kecuali dia fasik, kelihatan terang-terangan fasik, afdolnya kita tidak sholat di belakang imam yang kita tahu pasti orang ini fasik. Tapi kalau kita sholat di belakangnya apakah sah? Sah, selama dia tidak keluar dari akidah Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi di online ada? Ini rutinan di mana? Di Masjid Al-Huda Embong Arab. Embong Arab, namanya Embong Arab. Ini banyak ngamuk nanti. Karena ngomongin Embong Arab banyak ngamuk. Asik. Ada pertanyaan lagi? Ini di online yang satunya tidak ada juga. Assalamualaikum, kapan ke Amunteh tempat Haji Yudi? Insya Allah ke Amunteh minggu depan khutbah Idul Adha di sana. Maaf Habib, apa hukum makan daging nyambi? Nyambi itu apa sih? Biawak. Iya, biawak. Biawak itu setahu anda tidak boleh ya. Biawak itu apa sih, kayak buaya gitu? Nah, mungkin orang salah kaprah dengan dob. Ya, dob itu bukan biawak. Beda. Dob itu adanya di gurun-gurun pasir. Kalau di negara-negara tropis nggak ada. Dob. Kan pada zaman Nabi kan pernah seorang sahabat nanya sama Nabi sambil membawa binatang tersebut. Nabi
tidak mengharamkan, tapi Nabi tidak mau memakannya. Tapi Nabi tidak mengharamkan kan. Nah, tapi dhab yang dimaksud bukan biawak. Bentuknya aja beda. Bentuknya itu lebih ke apa ya? Warna coklat gitu kok, yang Anda pernah tahu itu. Hah? Habib nanti malam live nggak? Besok insya Allah live pagi, pengajian pagi insya Allah. Daging musang. Musang itu rubah itu. Musang. Luwak ya. Kalau daging, intinya gini, binatang yang dia ini memakan makanan karnivora, binatang karnivora, dan dia menggunakan taring untuk makan, itu dalam mazhab Syafi'i diharamkan. Kucing, kemudian singa, harimau, ya karnivora kan. Atau binatang-binatang yang menjijikkan secara umum, bukan secara pribadi, itu juga diharamkan dalam mazhab Syafi'i. Atau binatang yang dia hidup di dua alam, di air bisa hidup, di darat bisa hidup, dan hidupnya ini dimaksudkan adalah dia bisa cari makan baik di darat maupun di air, itu juga diharamkan dalam mazhab Syafi'i. Karena dalam masalah haram makanan ini ada perbedaan antar mazhab. Kalau mazhab Syafi'i lebih tengah-tengah sih. Kalau mazhab Malik lebih ringan, dalam artian banyak yang halalnya. Tapi kalau mazhab Hanafi itu banyak yang haramnya. Karena kaidahnya di mazhab Hanafi itu semua yang tidak ada dalil halalnya maka jatuhnya haram. Kalau di mazhab Syafi'i kaidahnya adalah semua yang tidak ada dalil haramnya maka halal. Ya, ini kaidah mazhab namanya, kaidah mazhab, dan kalau ditanya mana yang benar, semuanya benar, tergantung kita mazhabnya apa. Lagian bukan daging musangnya ya, harusnya yang yang dianu itu ya kopinya. Kopi luwak. Karena musang itu juga bisa makan ayam kan? Ya, predator kan dia. Dia bisa makan buah, bisa juga makan binatang. Betul? Betul nggak sih? Ya berarti kalau kepiting haram apa halal? Kalau kepiting itu dia bisa hidup di dua alam. Di darat dia masih bisa hidup dan bisa mencari makan, maka hukumnya haram, karena di air dia juga bisa nyari makan. Beda dengan rajungan. Kalau rajungan setahu anak, dia kalau dikeluarkan di darat dia mati. Tapi kalau kepiting, andai kata ada kepiting, enggak tahu, coba antum lihat aja kepiting ini gimana, bisa di dua alam apa enggak. Kalau bisa di dua alam, maka haram hukumnya untuk dimakan. Terakhir ini, apa hukumnya petugas panitia kurban yang nilep daging kurban? Ya, namanya nilep ya haram dong nilep. Tapi kalau dikatakan boleh enggak panitia kurban mengambil bagian dari kurban tersebut selama itu bukan kurban wajib atau nazar, boleh-boleh aja untuk masalah panitia, untuk makan-makan nyate-nyate gitu boleh. Asal sewajarnya. Gak moro dikarungi kabeh ngono sing dibagian mek didik lah, ini keterlaluan. Sudah dikasih amanat kok malah khianat. Ya, boleh. Wallahu a'lam bishawab. Apa? Ya. Ya. Ah. Ya, terus? Sah. Boleh, sekeluarga itu dihitung 7 orang gitu kan? Oh enggak. Kecuali dia satu sapi untuk satu keluarga yang jumlahnya tidak kurang dari 7, tidak lebih dari 7. Kalau dia satu orang di antara 7 orang ini, dia merupakan salah satu gitu kan maksudnya. Tapi dia niatnya ini buat saya dan keluarga saya, tidak bisa dong. Maksimal 7. Maksimal 7. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta Nabi al-Fatihah.